Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pil terbentuk. Di langit biru di atas pegunungan yang luas, pancaran energi yang agak kasar melesat ke awan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yao Lao perlahan duduk dari tanah. Dia melirik pilar cahaya yang sangat besar dan sedikit mengernyit. Dengan isyarat dari tangannya yang terulur, pilar cahaya itu segera bergetar. Akhirnya, seutas cahaya berwarna biru mengalir ke bawah sebelum digantung di atas tangannya. Cahaya berwarna biru secara bertahap berkurang. Dengan segera, itu menunjukkan tubuh aslinya. Itu sebenarnya adalah pil obat biru yang seukuran mata naga. Permukaan pil obat sangat bulat dan halus, seperti permukaan laut. Garis biru yang samar-samar tetap di atasnya seperti banyak gelombang, tampak sangat misterius. Mengikuti benang cahaya berwarna biru yang keluar dari pilar cahaya besar itu tampaknya telah kehilangan dukungan energinya. Itu bergetar sedikit sebelum secara bertahap menjadi ilusi dan akhirnya menghilang sama sekali. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat pilar cahaya yang sangat besar itu benar-benar menghilang dari langit. Jika aktivitas ini dilanjutkan, sepertinya para sesepuh di Akademi Dalam akan bergegas setelah diberitahu. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan perlahan mendarat di puncak gunung. Dia dengan penasaran menatap pil obat berwarna biru di atas tangan Yao Lao sambil berkata, "Ini adalah pil roh tanah." Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tampaknya ada sedikit kelelahan di wajahnya. Tampaknya menyempurnakan pil obat tingkat 6 sebagai tubuh spiritual masih cukup membebani dia. Mata Xiao Yan tidak melewatkan keletihan wajah Yao Lao. Dia berkata, "Guru, Anda harus kembali kering untuk beristirahat sekarang karena pilnya telah disempurnakan." Sayangnya, tubuh spiritual ini memang mengalami kesulitan untuk melepaskan semua kekuatan saya. Kapan memperbaiki pil obat tingkat 6 membutuhkan begitu banyak waktu di masa lalu? Sekarang, prosesnya tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga sangat menguras energi saya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Guru, Anda dapat yakin. Setelah saya mendapatkan Flame Heart Flame, saya akan mulai mencoba dan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Pada saat itu, Anda dapat sekali lagi dihidupkan kembali jika saya berhasil dalam pemurnian saya." Xiao Yan menghibur dengan senyuman. "Saya tidak terlalu khawatir tentang masalah kebangunan rohani saya, karena telah menunggu selama bertahun-tahun." Yao Lao tersenyum. Namun, seseorang bisa melihat senyum di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Terungkap bahwa dia masih merasa sedikit senang dengan kata-kata yang diucapkan Xiao Yan. Xiao Yan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pil obat yang tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Tangannya baru saja meraihnya ketika pil roh tanah itu berubah menjadi cahaya biru dan melesat pergi. Akhirnya, ia bertahan di samping Yao Lao, tampak memiliki semangatnya sendiri. Xiao Yan terkejut saat melihat pil roh tanah yang benar-benar menghindari telapak tangannya. Dia berkata dengan suara tertegun, "Jangan bilang padaku bahwa semua pil obat tingkat 6 memiliki beberapa tingkat kecerdasan?" Ia bahkan tahu bagaimana cara menghindar. Tidak semuanya. Pil obat tingkat ini memang memiliki kecerdasan. Namun, itu hanyalah jenis yang memberikan pengertian yang sangat kabur. Pil obat tingkat 6 biasanya tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun, pil roh tanah ini dapat dianggap di antara yang teratas dalam pil obat tingkat 6. Ini terutama setelah dikatalisasi dengan Bone Chilling Flame, saya. Secara alami memiliki kecerdasan yang lebih kaya jika dibandingkan dengan pil obat lain dengan tingkat yang sama. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Dia segera melambaikan tangannya dan
Pil roh tanah yang ditangguhkan di sisinya secara otomatis terbang ke tangannya. Dia mengeluarkan botol giok dan memasukkannya sebelum melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia menatap pil roh tanah yang ditangguhkan di dalam botol giok dan memukul mulutnya karena terkejut. Dia berkata, pil obat tingkat 6 sudah memiliki kecerdasan seperti itu. Apa pil obat tingkat tinggi tidak akan bisa berbicara dalam bahasa manusia? Beberapa tetes keringat tanpa sadar mengalir dari dahi Xiao Yan saat dia memikirkan pil obat yang bisa mengobrol dengan seseorang. Pil obat tingkat 7 memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Beberapa pil obat bahkan mungkin secara otomatis terbang setelah keluar dari kuali jika seseorang tidak hati-hati, menyebabkan seorang alkemis yang kelelahan karena memurnikannya menjadi tertegun. Pil obat tingkat 8 bahkan bisa bertarung dengan manusia, menurutmu itu misterius? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pil obat yang bisa melawan seseorang? Ini, pil obat tingkat 8 sebenarnya sangat kuat. Pil obat tingkat 8 sudah sekuat ini. Bagaimana dengan tingkat 9 dan tingkat 10? Apakah mereka tidak akan menentang surga? Xiao Yan tertawa getir. Dikabarkan bahwa ada beberapa pil obat tingkat 9 yang bahkan bisa berbentuk manusia. Kalimat pertama Yao Lao menyebabkan kepala Xiao Yan berputar. Itu menjadi semakin konyol. Pil obat yang bahkan bisa berubah menjadi manusia? Jiu-jiu adalah yang paling terhormat. Di atasnya tidak disebut tingkat 10. Sebaliknya, ini adalah tingkat dewa yang sepenuhnya unik. Pil obat tingkat ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Saya pernah membaca beberapa buku kuno. Arti dari deskripsi samar di atasnya tampaknya menyiratkan bahwa pil obat tingkat dewa ini secara samar memiliki hubungan dengan pangkat Doudi, tingkat yang hanya ada dalam legenda. Yao Lao tertawa. Kalimat terakhirnya ditekan sampai sangat lembut, sepertinya takut orang lain akan mendengarnya. Jiu-jiu 99 sebagai alternatif, itu bisa terdengar seperti panjang-panjang yang berarti selamanya, yang merupakan angka yang sangat dihormati. Tingkat dewa, berasal dari peringkat Doudi, peringkat terkuat, yang artinya Tuhan. Perlu dicatat bahwa peringkat biasanya merupakan level tertinggi di BTTH. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Gautier, ini sebenarnya sangat menakutkan. Jangan beritahu saya bahwa seseorang membutuhkan pil obat tingkat dewa semacam ini untuk menerobos menjadi Doudi. Tidak ada yang bisa memperbaiki pil obat tingkat dewa dalam 1000 tahun. Alasan pertama adalah kurangnya formula obat. Formula obat tingkat ini pada dasarnya memiliki perbedaan bawaan dibandingkan dengan formula obat yang kami gunakan. Kami sedang memurnikan obat mujarab antara surga dan bumi. Pil obat tingkat dewa memurnikan langit dan bumi, gunung dan laut. Suara samar Yao Lao membuat Xiao Yan sangat terkejut. Memurnikan langit dan bumi menjadi pil? Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Alasan kedua adalah tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Yao Lao tersenyum sebelum menambahkan, bahkan jika saya pulih ke puncak saya juga tidak dapat mencapai tingkat itu. Xiao Yan mengangguk pelan saat dia menghirup udara dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan penyulingan pil sebenarnya masih memiliki taktik yang melawan surga. Ini benar-benar menyebabkan dia sangat terkejut. Baiklah, tidak banyak gunanya bagimu untuk mengetahui tentang ini sekarang. Anda secara alami akan mengetahui semua yang perlu Anda ketahui ketika Anda mencapai level itu di masa depan. Yao Lao melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat iblis hitam di tanah ke dalam cincin hitam pekat. Setelah itu, cincin itu bergetar dan diletakkan di jari Xiao Yan dengan akurasi yang sangat tinggi. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tersenyum sambil berkata,
Karena pil roh tanah telah berhasil disempurnakan, haruskah kita kembali ke Akademi Dalam? Yao Lao mengangguk secara acak. Tubuhnya baru saja akan memasuki cincin hitam pekat ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap ke suatu tempat yang jauh di dalam pegunungan. Guru, ada apa? Tindakan Yao Lao juga menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit cemas saat dia buru-buru bertanya. Kamu harus bersembunyi dulu. Seseorang akan datang. Apalagi kekuatan orang yang datang sangat kuat. Saya pikir dia pasti tertarik dengan aktivitas ketika pil roh tanah dibentuk sebelumnya. Yao Lao berkata dengan suara yang sedikit dalam. Dia merenung sedikit sebelum sosoknya berubah menjadi penghalang cahaya yang menutupi tubuh Xiao Yan. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan, pergi dan sembunyi cepat. Dengan kekuatan Anda pasti tidak akan bisa lepas dari pencariannya. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus Anda. Cepat! Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan besar dari orang yang bergegas saat mendengar kegelisahan dalam suara Yao Lao. Dia mengepakkan sayap awan ungu dan mencari dengan cepat ke sekelilingnya. Segera, tubuhnya menyerbu ke puncak gunung yang besar. Akhirnya, tubuhnya benar-benar menghilang di antara tanaman hijau subur. Tubuh Xiao Yan memasuki hutan hijau subur dan bersembunyi di area rahasia. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang pohon dan menatap langit di kejauhan. Tidak lama setelah Xiao Yan benar-benar menyembunyikan tubuhnya, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Saat tubuhnya berhenti, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan riak tak terlihat yang sangat besar menyebar. Akhirnya, itu membungkus semua puncak gunung di dekatnya. Riak tak terlihat ini seperti radar. Ini berulang kali memindai tempat itu naik dan turun. Namun, beruntung Xiao Yan dibungkus oleh kekuatan spiritual Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan. Pemindaian terhenti setelah dilanjutkan beberapa saat di tanah. Sosok hitam itu berhenti. Ketika muncul berikutnya, itu muncul di puncak gunung kecil tempat Yao Lao telah menyempurnakan pil obat. Kecepatan yang menakutkan. Hati Xiao Yan merasa kaget dengan kecepatan bayangan hitam yang ditampilkan. Tatapannya sangat tertutup saat melewati cabang pohon dan dengan tenang menyapu yang terakhir. Namun, dia hanya dapat mengidentifikasi bahwa pihak lain adalah seorang lelaki tua yang memiliki rambut berwarna putih. Orang ini pasti seseorang dari Akademi Dalam. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada sesepuh itu. Jika pemikiran saya benar, ini seharusnya menjadi tetua pertama dengan prestise terbesar di Akademi Dalam. Xiao Yan diam-diam menebak dan bergumam di dalam hatinya. Bolehkah saya tahu teman mana yang memurnikan pil obat di Akademi Batin saya dan dari mana Anda berasal? Jika memungkinkan, bisakah kamu keluar untuk menemuiku? Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu melihat sekelilingnya saat tubuhnya mendarat di puncak gunung. Melihat matanya yang tenang keruh, samar-samar orang bisa melihat kedipan yang seperti kilat. Suara yang diolah dengan douki yang kuat berulang kali bergema di area ini. Itu perkasa dan tidak berhenti bahkan setelah waktu yang lama. Xiao Yan secara alami tidak akan melakukan apa yang dia minta dan munculkan. Tubuhnya seperti mayat saat dia berbaring di dalam belukar tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Detak jantungnya juga ditekan ke titik terendah. Menambahkan sampul roh Yao Lao, dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat lelaki tua berjubah hitam itu, dia seharusnya tidak bisa merasakan posisi Xiao Yan. Suara yang kuat bergema di udara. Lama kemudian, itu benar-benar menghilang. Namun, sekitarnya masih sepi seperti sebelumnya. Hal ini menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu tanpa sadar mengerutkan kening. Jangan bilang kalau dia sudah pergi. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan lembut.
Dia hanya bisa sekali lagi melompati tubuhnya dan pergi. Setelah beberapa kilatan, dia diam-diam menghilang ke cakrawala. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat lelaki tua berjubah hitam itu diam-diam menghilang. Tubuhnya baru saja bergerak saat suara dalam Yao Lao terdengar di samping telinganya, "Jangan bergerak." Tubuh Xiao Yan, yang baru saja berputar sedikit, sekali lagi terhenti. Dia menarik sudut mulutnya dan hanya bisa mempertahankan postur ini. Ini berlangsung hampir setengah jam. Tepat ketika dia akan mencapai batas daya tahannya, matanya yang melihat ke arah puncak gunung di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung, yang semula tidak ada siapa-siapa. Sosok manusia berjubah hitam perlahan muncul dalam pandangan Xiao Yan seperti hantu. Xiao Yan menatap sosok manusia yang jelas pergi jauh, tapi sekali lagi muncul dengan aneh. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Orang tua ini benar-benar licik. Jika dia tidak memiliki pengingat Yao Lao sebelumnya, kemungkinan dia akan ketahuan saat dia muncul. Ini sepertinya bukan pertama kalinya dia bertemu dengan sesuatu seperti ini. Orang tua berjubah hitam yang sekali lagi muncul melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa orang yang telah memurnikan pil obat di sini sudah pergi jauh. Dia menghela nafas. Dengan goyangan sosoknya, dia sekali lagi menghilang dari tempat aslinya. Kali ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar menenangkan pikirannya yang tegang setelah lenyapnya sosok manusia berjubah hitam. Tubuhnya terbaring lemah di dahan pohon, tampak telah kehilangan semua kekuatannya saat dia membiarkan keringat dingin membasahi pakaiannya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.